Coba dibuka Ali Imran 52. Makanya ibu, Muslim nggak apa-apa, tapi kitabnya Injil. Salam, damai sejahtera untukmu. Selamat datang di channel Al-Murid Kristus, tempat di mana kebenaran ditelusuri tanpa takut dan tanpa kompromi. Saya ingin tanya langsung pada kamu, khususnya yang Muslim. Kalau kamu bilang beriman kepada Injil, kamu tahu gak Injil itu apa? Tahu gak siapa Hawariyun itu? Pernah gak kamu bertanya, kemana perginya kitab asli yang Yesus bawa? Bukankah kalian percaya Injil itu diturunkan kepada Isa? Dan kami telah memberikan kepadanya Injil. Al-Maidah ayat 46. Sayangnya, banyak yang tidak tahu bahwa Injil yang dimaksud Al-Quran, bukan kitab Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes, dan lebih mengejutkan lagi, bahkan para pengikut Yesus awal, para Hawariyun, tidak punya 4 Injil seperti itu. Jadi, apa sebenarnya Injil itu, apa yang dipercaya oleh para murid Yesus yang sejati? Apakah kita, baik Muslim maupun Kristen, telah salah memahami semuanya sejak awal? Di video ini, saya akan buka satu persatu fakta yang jarang kamu dengar, baik di masjid maupun di gereja. Kita akan telusuri Injil dari sumber aslinya, dari murid-murid Yesus yang sejati, sampai kepada apa yang dipercayai orang Kristen pertama, dan bagaimana semua ini sangat penting untuk kamu yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Tapi saya beri kamu tantangan. Tonton video ini sampai akhir, dan setelah itu, kamu sendiri yang putuskan. Mari kita lanjutkan. Coba lihat aja deh. Ketika Isa merasakan kekufuran mereka, Bani terus? Israel, dia berkata, apakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Terus? Para Hawari sahabat setianya menjawab, Terus? kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Nah, betul kan? Hawariyun itu pengikut Isa, betul? Betul, Di situ mereka mengaku sebagai Muslim, betul? betul. Nah, Muslim itu kitabnya Injil. Ibu ngaku masih kita pakai Al-Quran. Saya salah. Tapi Bang, saya tanya, tapi kenapa Abang bilang Isa itu Tuhan? Waduh, kalau gitu saya baca Arabnya ya. Ibu saya perkecil. Waduh, ini nanya-nanya Tuhan dari dulu nggak kelar-kelar ini. Ya. Tuhan Ibu, ya Allahu ya Rabbi, apa artinya Bu? Ya Allahu ya Rabbi, apa artinya? Wahai Allah, wahai Tuhanku, betul? Betul. Betul. Di dalam bahasa Arab, yang diterjemahkan sebagai Tuhan itu Bu, itu ada dua, satu ilah, satu Rob. Kalau Tuhan nggak ada di Quran Tuhan. Tuhan, nggak ada Tuhan di Quran. Tapi Rob. Nah, coba saya kasih lah ya, biar ibu cepat-cepat ikut suaminya aja ya. Ganti kitab sucinya Bu. Iya, menurut Al-Quran. Coba ya, saya bentar ya. Bentar. Oke, sebentar ya. Nah, ini ibu, demi ibu saya berjuang ini ya, supaya ibu cepat lock out kayak suaminya ini ya. Kenapa abangnya tidak lock out? Kenapa? Terus kenapa abangnya tidak lock out dari Islam? Waduh, ibu tanya saya. Ya, saya ini punya tanggung jawab moral sama Nabi Muhammad dan keturunannya. Betul, Untuk betul. menjadikan pengikut Muhammad ini percaya Yesus itu Tuhan. Yang lain dulu, jangan saya dulu, Ibu. Iya, nanti saya lupa Al-Quran jadinya. Kalau Ibu nyuruh, nih, saya kasih ayatnya ya. Oke, tadi bahasa Arabnya Tuhan itu kan ada dua, satu ilah, satu Rob, betul? Betul. Nah, lihat ya, nih ayatnya nih. Nah, jangan terkejut ya, dia Tuhan ya. Dia memang nggak mengaku sebagai Tuhan di Quran.
Tapi Allah yang memberikan gelar Tuhan itu kepada dia. Ya, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tanda ini ya Bu, tanda wakaf nih, ini tanda berhenti. Kalau baca Quran kan ini tanda berhenti ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibni Maryam. Yang benar Bu, itu Quran yang benar. Ini Quran yang versinya agak salah lah ya, agak salah ya Bu ya. Saya artikan, telah mengambil, ini fi'il madi nih ya, telah mengambil. Jadi ada orang-orang yang telah mengambil ahbarohum. Siapa ahbar? Mereka adalah pemuka Wahyudi ya. Sebentar saya kasih tunjuk ayatnya. Saya itu kalau ngomong nggak selalu pakai data Al-Quran. Ini ahbar itu ini Bu ya. Nih, ahbar. Tuh, ada kata ahbar di sini. Tuh, ahbar. Siapa ahbar? Inna anjalna taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyuna wal ahbar. Nah, itu dia. Saya artikan. Ini Bang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya. Berhukum dengannya, maksudnya dengan Taurat ini. Siapa aja? Para nabi. Ya, orang-orang yang berserah diri bagi orang-orang Wahyudi dan para rabbi dan ahbar. Ahbar ini seperti apa ya? Ahbar ini pemberita Bu. Jadi pemuka Wahyudi Bu. Ya, dia rabbaniyun wal ahbar ya. Pembawa berita. Jadi ini adalah orang-orang yang berhukum dengan Taurat, pemuka Wahyudi. Begitu. Kita balik ya. Ibu jangan terkejut ya, dia Tuhan Rob ya, dari selain Allah ya. Oh, ini aja ditanya dari dulu sampai bosan hostnya teman-teman ya. Oke, biar saya jelaskan satu-satu. Biar saya jelaskan. Jadi, artinya adalah mereka telah mengambil pemuka Wahyudi mereka. Waruhbanahum. Dan siapa ruhban ini? Ruhban ini adalah pemuka-pemuka oten-oten. Ya, sejenis pendeta lah. Dari mana host tahu? Buktikan dong. Oke, saya buktikan. Aduh, berat saudara. AC ini aja ditanya-tanya ya. Memang orang-orang Islam ini Tuhan-Tuhan, kata Tuhan ini nggak tamat-tamat teman-teman. Dari dulu. Tapi nggak apa-apa lah, sabar saya. Oke, dari mana saya tahu ruhban itu pemuka Kristen? Dari sini ya. Sebentar, kayak pendeta lah levelnya ya. Bentar ya, saya bukakan biar ibu paham secara utuh Al-Quran. Sehingga nggak ragu untuk lock out ya. Ya, ya saya jelaskan ya. Nih, di sini ada kata. Saya nggak usah saya baca panjang ayatnya. Nah ini kata yang sama, waruhbanan. Dzalika bi anna minhum qissisina waruhbanan. Siapa ruhbanan ini? Nasara. Ya, demikian itu dengan sesungguhnya di antara mereka qisisin. Jadi ada qisisin. Qisisin ini sistem apa ya? Kependetaan itu apa namanya itu? Ya ini tadi kan pemuka Wahyudi kan ada dua, ada Rabbaniyun wal ahbar. Nah, pemuka oten ini ada dua Bu.
Kisisina wa ruhbanan. Jadi ruhban ini siapa? Ya kayak pendeta lah. Pendeta siapa? Ya ini, pendeta Oten ya, Bu ya. Kita kembalikan tadi biar ngerti gitu loh. Ya, saya itu pakai dalil semua untuk meng-lockoutkan orang ya. Kita kembalikan ya. Jadi, saya ulangi artinya ya. Mereka telah mengambil pemuka agama Wahyudi mereka dan pemuka agama Kristen mereka. Jadi kayak pemuka agama ini, Bu. Arbaban, Tuhan-Tuhan. Selain Allah dan baca Bu, dari selain Allah dan Al-Masih putra Ibu Bria dan Al-Masih putra Maryam. Jadi nggak boleh menuhankan pemuka agama, baik pemuka agama Wahyudi maupun pemuka agama Nasrani, nggak boleh. Ya, Tuhan yang benar adalah Allah dan Al-Masih. Begitu Ibu. Asyhadu Asyhadu ayo Bu. Saya sudah jelas. Gimana? Udah jelas. Ya, Rob. Tapi ingat ya Bu ya, yang dirobkannya itu bukan dagingnya Bu, bukan. Karena bacaannya nggak ada Isa. Makanya bukan Isa benda Maryam, Bu. Ya, bukan dagingnya ini loh. Walaupun dagingnya ada berkah. Ya, kalau kena darahnya kalian bisa sembuh. Ibu nggak tahu dagingnya Al-Masih putra Maryam itu berkah? Tidak, Bang. Di Quran? Tidak, Bang. Berat ini, berat. Aduh, berat. Tapi saya kasih tahu dulu biar nggak salah Ibu ya. Jadi gini, yang dijadikan Rob, Tuhannya itu bukan dagingnya ini Bu. Bukan matanya, bukan hidungnya, bukan mulutnya, bukan kepalanya, bukan. Tetapi risalahnya dia, apa yang dia ucapkan sebagai pengajaran. Ngerti Ibu? Ngerti ya? Nah, gitu ya. Jadi sisi keilahiannya itu. Karena pada prinsipnya Al-Masih itu Allah. Setara dia. Al-Masih dan Allah itu setara, Bu. Rob. Gitu, Bu. Paham ya? Jadi yang Kristen yang benar menuhankan Yesus Kristus itu bukan menuhankan kepalanya, bukan menuhankan kakinya. Bukan. Tapi tunduk patuh mutlak kepada pengajaran yang keluar dari mulutnya. Karena pada prinsipnya saat dia berkata, Allah lah yang ngomong. Begitu. Makanya ayatnya tidak ada kata Isanya. Kenabiannya itu kemanusiaannya itu hilang di sini kan. Al-Masih. Pakai Al-Masih. Atau di kitabnya suami ibu itu pakai kata Kristus. Nah, itu Ibu, biar Ibu paham ya. Biar nggak salah. Iya. Tapi kedagingannya hebat juga dia. Mau saya tunjukkan kedagingannya itu hebat. Berkah. Mau nggak? Sesuatu yang dapat menghidupkan. Mau nggak? Mau. Tapi habis ini lock out ya. Lock out. Oke, saya kasih teman-teman ya. Berat.
Ya, gini ya, Ibu. Kan Ibu pernah dengar cerita nggak? Yang mengaku-ngaku Habib di TV-TV, Bu. Nih, bener nggak? Iya, iya. Ah, minum ya, nanti sembuh, penyakitnya sembuh. Air minum Habib 300.000, betul kan? Jadi seolah-olah tubuhnya ini membawa keberkahan, bener nggak? Betul, Bang. Iya. Sebenarnya yang di dalam Al-Quran itu ada sosok yang seperti itu, yang kalau dicelup, ini dicelup gini, Ibu, ya kan diminum, sembuh, ya, sembuh. Ibu mau tahu, saya bukakan ayatnya ya, biar Ibu jangan ragu ya. Boleh, Ya, Bang. biar nggak ragu supaya lockout ini ya. Oke. Saya langsung aja ya, biar nggak kepanjangan ya. Soalnya teman-teman yang mau lockout banyak, bukan Ibu aja ini ya. Oke, saya bacakan. Bahasa Arab berkah itu mubarokan. Artinya Ya. aja, Bang. Soalnya Oke, nggak apa-apa. Saya intro up saya ini dulu. Saya ngasih penjelasan umum. Kan biasanya begitu tuh. Inilah rezeki ini jadi berkah. Nggak begitu. Orang Islam itu salah. Oh, ini jadi berkah, terima apa adanya, ini jadi berkah. Nggak gitu. Berkah itu adalah energi yang menghidupkan. Ya, energi yang menghidupkan. Itu kayak solar misalnya. Kayak bahan bakar, energi, gitu loh. Kekuatan luar biasa, dapat menggerakkan, dapat menghidupkan. Itulah berkah itu. Tuh, sebenarnya. Makanya, udah keilahiannya ada, dagingnya juga luar biasa, daging almasih. Oke, langsung ya, biar nggak lama-lama ya, Soalnya banyak yang mau lockout ini, Bu, ya. Oke, di dalam surat Maryam di dalam surat Maryam di ayat ke-31 ya, nih ya, saya bacakan ya. Teman-teman disupport ya, teman-teman ya. Ya. Besok kalau udah saya tunjukkan, besok Ibu ke gereja, jangan ke masjid lagi ya. Ya, kitabnya beli, kitab. Oh, ada suaminya, ada itu sebenarnya kitabnya ya. Itu baca ya. Nih, saya bacakan ya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah waz zakah ma dumtu hayya. Nah, ini. Dan telah menjadikanku. Ini ucapannya Al-Masih ini. Dan telah menjadikanku mubarakan, orang yang diberkahi, aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Ya. Di mana saja aku berada selama dia hidup. Ya, dia mubarakan. Jadi dia adalah mubarak, berkah. Kenapa saya bilang ini dagingnya? Karena di bawahnya ada kata Isa. Sebentar ya, saya tunjukkan. Nah, bukan kata Al-Masih, Bu. Katanya kata Isa. Nah, ini dagingnya. Zalika Isa bin Maryam, qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Nah, itulah Isa putra Maryam. Nggak ada Al-Masihnya, makanya saya bilang dagingnya juga luar biasa. Ya. Oke, sekarang kita kaji apa itu mubarakan. Mana tadi ayatnya di atas ya, nih. Kan ini ada mubarakan nih. Nih yang diberkahi, betul ya. Nah, ternyata berkah itu apa? Ini saya bukakan ya. Di surat Qaf ayat 9 ya, teman-teman di bawah dicatat. Ya, kalau mau lockout itu dengarkan Syekh The Truth, catat ayat. Jangan anggap lalu.
Ya, kapan kalian mau log out ya teman-teman? Bentar, saya bukakan ayatnya ya. Surat Qaf ayat 9. Ya, nih. Nih. Tuh, kenapa saya bilang energi yang menghidupkan? Ini dia. Nih. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambathna tuh bihi jannati wa habbal hasyida. Ya, dan kami telah menurunkan dari langit air ya mubarakan ya berkah, maka hidup itu nih apa tumbuh apa kebun-kebun dan biji-biji tuh tumbuh gara-gara air dari langit ya. Jadi air itu sebagai berkah yang menghasilkan energi untuk menghidupkan. Nah, begitu. Contoh lain bagaimana berkah itu, air itu sebagai berkah. Contoh sebentar. Kalau nggak percaya ya, sebentar. Ini lebih gila lagi nih ayatnya. Bentar ya. Apa fungsi air sebagai berkah itu ya? Nih, coba dibaca ya. Bahasa Indonesianya aja ya. Capek-capek juga saya. Toh ke bahasa Indonesia juga ya teman-teman ya. Dan yang telah menurunkan dari langit apa air dengan ukuran, dan kami hidupkan dengannya negeri yang mati. Makanya saya bilang mubarokan itu adalah sesuatu energi yang menghidupkan. Ya, contohnya seperti air. Karena itu ya Isa Al-Masih putra Maryam, dia itu dagingnya ini juga seperti itu. Ya, energi yang dapat menghidupkan, makanya disentuhnya. Ya kan? Melek orang buta. Ya kan? Gitu loh, Bu. Dagingnya itu. Makanya kalian sebenarnya salah orang Islam. Bukan ustadz dan ulamamu yang begini-begini terus kamu minum. Itu Tuhan Yesus Kristus yang begitu. Baru kau sembuh. Kalau Tuhan Yesus Kristus yang begini, sembuhlah kamu, sembuh kamu. Begitu. Oke, Bu, cukup ya? Iya, Bang. Besok nanti hari Minggu ke gereja ya. Saya turunkan Ibu ya. Oke, makasih Bu Bria, makasih ya. Ya lumayan ya, udah berapa berarti saya murtadkan ya? 6 sama ini 6 ya. Yang mu'alaf, kemudian mu'alaf ada DM saya itu 7 orang ya, balik lagi. Oh iya ya Bang ya, pengikut Al-Masih itu lebih unggul ya? Sampai hari kiamat ya? Iya memang itu ayatnya, gimana? Waduh, nyesal aku Bang. Ya kamu nggak bersyukur jadi oten, saya bilang. Oke, silakan teman-teman muslim yang mana ini? Ini kayaknya namanya Kristen semua ini. Ya, yang muslim yang mana? Kayaknya Kristen semua ini. Ya. Jadi paham ya, saya ulangin ya. Yang dijadikan Rab itu, ketuhanannya itu apa? Bukan pada sosok daging. Nih, bukan daging, bukan kepala. Tidak diikuti mutlak, patuh mutlak kepada kepala, kan nggak mungkin. Tunduk patuh mutlak kepada kaki, kan nggak mungkin teman-teman. Apa yang mau ditunduk patuhi mutlak? Walaupun tubuhnya itu berkah, ya sesuatu yang ya tubuhnya semua, sesuatu yang menghasilkan energi yang dapat menghidupkan, ya. Menghidupkan itu misalnya sakit jadi sembuh, ya kan? Paham maksud saya? Ngerti nggak? Ya, seperti itu. Ya, buta jadi melihat, kan begitu. Paham?
yaitu secara johir. Kalau buta hati, kalian jadi terang sama dia, disentuhnya, dengan nyentuh aja dia, dengan tubuhnya itu loh. Ya, makanya kan pendeta-pendeta kalian bilang apa? Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus. Itu benar. Benar ya, bukan darah Nabi Muhammad ya, bukan ya. Karena dalam Al-Quran seperti itu ya. Jadi dagingnya, sosoknya, ini saya nih misalnya ya, sosok saya ini, ya darah saya, kepala saya, ya keringat saya, ludah saya, ya itu membawa keberkahan. Sesuatu energi yang dapat menghidupkan, itu maksudnya berkah itu. Mubarokan bahasa Arabnya ya. Bukan itunya, bukan kepala saya, tangan saya yang dituhankan itu, bukan. Yang dijadikan Rabb itu, bukan. Tapi sisi ilahi saya itu, Al-Masihnya saya. Ya. Yang ada di dalam diri saya yang tak terlihat. Itu, ya, paham ya teman-teman ya? Ya, silakan teman-teman yang mau logout lagi ala Al-Quran, silakan. Teman-teman muslim aja ya, tapi ya teman-teman muslim ya. Oke, saya naikkan no name ya, saya akan no name ya. Berat saudara ya, beratnya. Oke, no name muslim. Ini aja dulu saya pakai nih ya. Oh, mau turun yang lain ya. Martin Putra kayaknya oten juga ini yang naik ini kayaknya teman-teman. Kenapa sih saya mengkaji Quran oten yang naik? Heran saya. Yang naik oten lagi. Oke, gimana Bang Martin? Bang Martin. Halo. Iya, Bang Martin Muslim. Kristen Bang, saya di bawah aja Bang. Iyalah Bang, kita mau melogoutkan orang Islam kok Bang. Tonton ya Bang. Oke. Mana tadi gambar saya ya? Sebentar ya teman-teman ya. Begini saya kena nggak ya? Nggak apa-apa lah ya. Nah, begini aja teman-teman ya. Oke, begini aja nih. Ya, oke. Ya, begini aja ya. Terbaca kan di atas? Terbaca ya di atas ya. Salah satu syarat PLT merdeka, itu kamu percaya dia Tuhan ya. Kalau nggak percaya gimana kamu mau PLT merdeka teman-teman? Silakan. Meleo, aduh ibu ini Kristen ini. Saya tolak ya Bu Meleo, mohon maaf ya. Mohon maaf nih Bu Meleo. Waduh. Yang naik kok Kristen. Ini Islamnya mana sih, pada malu kayaknya nih Islamnya nih. Bu Meleo jangan turun aja ya Bu. Ya nggak boleh tanya lagi. Ini kan khusus orang Islam. Supaya berdasarkan Al-Quran nggak apa-apa logout, nggak masalah. Nah kalau udah oten ya ngapain login, nggak perlu ya. Silakan teman-teman muslim yang lain ya. Waduh, jangan yang Kristen ya naik ya, teman-teman di bawah ya. Oke, silakan teman-teman muslim ya. Pada kabur semua teman-teman. Pada kabur semua nih, nih.
Ah, kalau Edis live ya? Oh, tumben dia agak malam. Live ya, Edis ya? Oh, pantas berkurang juga penonton ini. Oh, ada yang bilang belum, ada yang bilang live. Oh, oke. Gimana ini teman-teman? Tadi banyak muslimnya kok berkurang ya. Kita satu lagi lah ya. Oh, total sekarang saya udah memurtadkan 6 orang ya. Yang mu'alaf 7 orang. Kembali lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman silakan ya. Memang saya nggak lama-lama kok ini. Kita ambil satu lagi nih. Ya. Ya alhamdulillah ya. Jeripaya ya. Lama loh kata Tuhan. Pelan-pelan. Itu aja pertanyaan orang Islam kan. Tuhan. Tuh ya. Islam tuh kalau bertanya itu. Kalau nggak menuhankan, menyembah. Ya. Menuhankan, menyembah kan itu aja itu. Kenapa sembah manusia? Kenapa menuhankan manusia? Kan itu aja itu. Ya kan? Itu aja itu. Ya. Kita naikkan ini dulu. Ping Shui ini kayaknya muslim nih. Ya. Ping Shui. Oh, Edis nggak live. Oh, Edis nggak live. Ada yang bilang live, ada yang bilang enggak ini teman-teman. Yang mana? Oh, akun kecil. Oke, Ping Shui muslim. Iya, saya Kristen, Bang. Wah. Ada yang mau kutanya, Bang. Ada yang mau kutanya. Satu aja. Oten lagi. Aduh, heran saya. Enggak, satu aja, Bang. Saya nggak pernah bawa Bible, Bang. Enggak, aku nggak nanya Bible, Bang. Enggak, maksud saya kan saya nggak... Kajian saya Quran, Bang. Betul kan? Iya, aku mau nanya Quran. Apa itu, Bang? Aduh, berat ini, Bang, saudara. coba Abang terjemahkan dulu Anisa 171, Bang. Yang benar ya. Ya itu. Ya makanya saya bilang, Bang, coba Abang buka aja deh. Coba Abang buka. Di situ ada kata Isa atau tidak ada? Bentar. Coba Abang perhatikan bahasa Arabnya, coba. Konstruksi ayatnya. Nanti Abang ngerti sendiri. Saya mancing ini teman-teman ya. Coba Abang buka dulu deh. Buka dulu. Abang lihat. Coba Anisa 171. Di situ kalau nggak salah nggak ada kata Isanya di situ. Coba ya, nih. Coba saya buka juga nih. Oh bukan, itu 172 Bang. Maksudnya 171 Bang. Iya, 171, Bang. Oh, iya. Oke. Di sini mau dipertegas apa ini? Jadi memang yang ini, Bang. Oke, paham. Saya jelaskan ya, boleh ya? Iya, boleh. Coba. Oke. Memang, Bang, di kekristenan ya, setelah Al-Masih naik ke sisi Allah, ya, Ilbis itu bekerja, Bang, sebenarnya. Ya, makanya terjadi denominasi itu kan. Gitu, ya. Jadi sebenarnya itu masalah ini, Bang, masalah apa? Masalah hati kan itu. Ada yang mengatakan sang sumber itu Bapak itu Yesus itu sendiri, ya kan? Benar nggak? Ya, itu ada kebagaimanaannya itu 3. Kebagaimanaannya ya, bukan jumlah sang sumber ya, tapi kebagaimanaannya 3, betul nggak? Iya, itu Tritunggal. Ada juga yang mengatakan sang sumber itu 3, Bang. Eksistensinya yang 3, bukan kebagaimanaannya. Itu yang dikritik. Paham ya, Bang? Iya, paham. Tapi aku mau tanya. Jadi yang dikritik di Quran itu 2, Bang. Yang Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, oneness. Ya, saya nggak tahu Abang ya, saya nggak tahu bagaimana pemahamannya, saya nggak paham. Ya, itu yang pertama. Ya, terus yang kedua yang dikritik, sang sumber itu eksistensinya 3 dari yang 3 gitu loh. Bukan, Bang.
Aku mau Ya. nanya ini bang. Ini ayatnya itu, maksudnya ayatnya ini bang, ayatnya itu, ini. Tapi perlu dipertegas bahwa dialah kalimatuhu wa ruhu minhu. Dia kalimat Allah dan ruhullah. Sepaket. Lanjut bang, itu ayatnya. Iya bang, yang mau aku Ya. tanya ini bang. Ya. Maha suci dia. Enggak, aku mau tanya sama bang. Coba terjemahkan dulu bang, yang dari maha suci dia dari yang mempunyai anak. Maha suci dia dari itu kan yang dalam kurungnya itu kan anggapan itu kan nggak ada. Yang subhanahu ayyakunu lahu waladun. Waladun ya? Subhanallah. Ya, Walad. ya memang nggak bisa bang. Dia punya gini di Quran anak Allah itu anak itu dua bang di Quran. Ada walad, ada ibnu. Kalau ibnullah betul nggak masalah, paham? Tapi kalau walad itu Allah punya anak dari hubungan biologis bang, maksudnya. Dari hubungan biologis. Betul, itu kan walad, bahasa Arabnya walad. Ya, Betul. lahu walad. Ya, begitu. Yang Berarti- dikritik pemahaman seperti itu, ngerti nggak Bang Ping Shui? Ya, kalau dia anak Allah, ibnu bahasa Arabnya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Ngerti ya Bang? Ya mas, jadi maksudnya di sini bang begini, jangan kau mengatakan Tuhan itu tiga, kan kira-kira seperti itu. Ya, kan gini ya, gini. Maksudnya kan, kalau sudah Allah di depan, coba saya baca lagi ya. Coba. Wala taqulu salasa. Bilanya wala taqulu salasa. 3. Sungguhnya Allah. Oh iya bang. Kan sesungguhnya Allah ilahu wahid. Ya kan, ilah yang esa subhanahu maha suci bahwa adalah baginya. Iya, anak di sini itu anak yang hubungan biologis, Bang. Anak yang hubungan biologis. Berarti ini Ya, bahasa Arabnya kan walad. ya berarti ini ibarat teguran lah ya. Ya, bener. Teguran. Teguran yang enggak barang siapa, coba ya, nih mana nih? Punya anak, saudaranya. Bukan, yang tegurannya yang atasnya bang, bukan Berhenti. teguran. Stop lah, betul. Stop Ya, lah yang mengatakan 3, betul. Berarti itu teguran kan? Benar. Oh, kalau yang di bawahnya itu kan memang beranak kan? Maha suci dia dari mempunyai anak kan? Gitu kan? Enggak bang, enggak. Ya makanya aku bilang tadi Kan sama bahasa Arabnya walad, anak. ya walad Jadi dia anak. itu kan dikonfirmasi ke ayat lain bang. Ayat berapa coba? Di qul huwallahu ahad itu, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad itu. Gitu. Karena ini pakai kata walad dia. Gitu. Ya, anak yang hasil hubungan biologis. Gitu, Bang. Ya. Kok nggak ngerti aku, kurang paham aku ya. Tapi kalau aku baca maha suci dia dari kan dalam kurung itu anggapan itu kan ya itu kan tambahan. Mempunyai anak berarti Allah itu mempunyai anak kan begitu kan? Coba kalau kita stipek dulu anggapan ini kan itu kan dalam kurung. Iya. Nah, kalau kita baca lah dulu maha suci dia. Hubungannya yang ke tadi itu Bang, yang di atas yang 3 tadi. Ngerti nggak Bang? Ya. Hubungannya yang berhentilah berkata, kan begitu Bang, hubungannya kan di atasnya ada. Berhentilah. Betul.
berhentilah berkata lebih Betul, berkata betul. lebih baik bagimu. Ya, Berarti nah, lebih baik bagimu wala berhenti. taqulu salasa gitu. Salah. Berarti dalam pemahaman, makanya saya bilang ini kan berhentilah berkata 3, Iya, iya pas. termasuk yang mengatakan sang sumber itu punya anak biologis menghasilkan Al-Masih gitu loh, Ya, Bang. betul. Maksudnya begitu. Paham ya? Iya, betul. Makanya Kalau dari- berhentilah. Iya, kalau itu aku paham. Berhentilah Ya. mengatakan Tuhan itu 3. Kan kira-kira seperti itu kan? Ya, sang Berhentilah. sumbernya ya. Iya. Sang sumbernya maksudnya kan ya sang sumbernya ya. Iya. Betul. Tahu, berhentilah mengatakan sang Kenapa sumber sang itu sumbernya? Karena di sini innamallah, sesungguhnya adapun Allah, Allahnya di depan. 3. Gitu. Paham Tuhan ya? yang Maha Misalnya begini ya. Ayat Quran kalau mengatakan Al-Masih Allah nggak kafir, Bang. Ngerti nggak? Nggak kafir. Al-Masih Maksudnya, dialah Al-Masih itu Allah, apa? kafir nggak? Maksudnya kalau ayat Quran mengatakan Al-Masih itu adalah Allah, nggak kafir gitu. Enggak. Mau abang Kristen berarti belum betul ini Kristennya nih. Gini bang, gini maksudnya gimana ya, agak sulit ini memang. Gini, Al-Masih itu bukan ilah lain. Kalau Al-Masih dialah Allah itu betul, karena Allahnya di belakang. Tapi kalau Allahnya di depan, nggak bisa didefinisikan. Jadi gini, makanya ayat di dalam Alkitab itu firman Allah adalah Allah. Firman Allah itu Allah. Tapi Allah itu bukan firmannya, bukan. Ngerti nggak? Ya, aku Firman ngerti Allah kalau- itu adalah Allah betul. Tapi Allah bukan firmannya, karena Allahnya di depan. Gitu. Oke lah, nanti pelajari lagi. Bang, pelajari lah Bang, jadi Kristen yang benar dulu ya. Oke, makasih Bang Pinsi. Enggak, gini tadi Ya. Bang, si Felix itu, si Felix sama si Bang Toroso kita dia. Ini. Gini aja, dalil saya begini Bang. Dalil saya itu begini. Kalau sudah Allah di depan, tak terdefinisi itu. Nggak bisa kita, Allah itu gini. Oh, nggak bisa. Ngerti nggak? Kita hanya dapat mendefinisikan dia itu kebagaimanaannya Allahnya di belakang. Makanya Al-Masih itu bukan ilah lain. Al-Masih dialah Allah nggak apa-apa. Bukan Tapi itu kalau loh, Bang. Allah dialah Al-Masih baru jadi perkara itu. Bang, bukan itu loh yang kumaksud, Bang. Yang maha suci dia ininya. Itu aja Kan yang udah saya jadi bilang, karena di dipermasalahkan. depannya Allah, Bang. Di depannya kan Allah itu ayatnya. Paham nggak maksudnya? Berarti yang dikatakan walad itu kan hasil hubungan biologis. Allah itu menghasilkan anak secara biologis. Allahnya di depan. Udah seperti bisa beranak, nggak bisa kayak gitu. Kalau Allah di depan itu udah nggak bisa diterangkan, nggak bisa disifatkan, ngerti nggak Bang? Iya, Bang. Gitu, Kayaknya nggak bisa disifatkan, nggak bisa beranak, gitu loh maksudnya, ngerti nggak? Udah nggak bisa didefinisikan kalau Allahnya di depan. Jadi kebagaimanaan itu udah nggak bisa lagi. Tapi kalau Allahnya di belakang bisa. Oke Bang Pinsui ya. oke lah, oke, makasih ya. Terima kasih Bang Pinsui ya. Ini ada yang bingung nggak nih? Belum sampai ke sana kalian ya pelajarannya. Ya udah, yuk silakan teman-teman Muslim aja dah yang naik dah. Oke, call sini Muslim ini, call sini ya. Jangankan Al-Masih, saya aja Allah. Tapi Allah bukan saya. Dan saya bukan Allah yang menyelamatkan manusia ini ya, Al-Masih itu. Apa kau? Malam. Anda Muslim? Ya jelas no. Oke. Jelas.
Boleh tanya, Bro? mau lock out. Mau tanya boleh? Tanya Tanya boleh, boleh, tapi sudah ditunjukkan ayat Qur'annya, sudah dapat dipastikan lock out ya. Boleh. Iya, Boleh kamu ya? tanya boleh. Tapi kalau udah dijawab pakai ayat Quran, lock out ya, kayak ibu tadi ya. Iya. Ya, Kamu silakan tanya. Tanya Alkitab kok. Hah? Tanya Alkitab. Nggak baca stiker. Koma lock out ala Quran. Gimana sih? Enggak, Koma kamu kan- lock out ala Quran. Kamu kan onten. Mau tanya Tuhanmu Yesus. Yesus sama orang- Isa itu sama enggak itu? Sama lah, sama-sama Tuhan. Isa, kamu kenal Isa? Nabi Isa Al-Masih, gereja-gereja kok pakai Isa Al-Masih, katanya kok nggak kenal Isa. Ya Padahal terserah mereka gimana. Masa orang dipaksa? Gimana? Nah, kamu kan onten. Kamu kan onten. Gini. Kal, sebentar. Tapi menjelma menjadi Muslim. Sebentar. Kenapa mereka nggak percaya Yesua Al-Masih itu Isa, Yesus? Karena menurutmu yang digantung di kayu salib itu bukan Isa kan? Betul nggak? Dan sekarang Betul. saya tanya ke kamu, Des. Siapa yang digantung di kayu salib itu? Makanya dibilang mereka bukan Orang Yesus. Orang Romawi. Yang digantung di kayu salib. Iya, Ayatnya mana di Quran? orang Yahudi. Ya siapa kan harus nama. Lah tapi kenapa kok menuhankan Yesus gitu loh? Bolak-balik. Kamu nggak ngelihat dari tadi saya bukakan ayat Quran dia Rob Tuhan. Ya aku baru datang ngikuti kok. Ya udah, ya kamu janji setelah saya tunjukkan dia Rob Tuhan yang benar selain Allah, janji kamu harus lock out. Oke. Ya Allahu ya Rabbi, kamu sering berdoa seperti itu, betul? Wahai Allah, wahai Tuhanku, betul? Saya tunjukkan ayatnya ke kamu, dia adalah Rabb yang benar. Gak usah, aku mau tanya yang lainnya. Loh, Jangan tunjukkan nanti kan out. Nak buat tunjuk nih kan out. kamu ini mau nanya yang mana sih? Malu kamu dibukakan Mau Quranmu, nanya. malu dibukakan Quranmu. Isa Malu. sama Yesus sama enggak? Ya ini sama-sama Tuhan. Ya tidak toh, Isa, Musa, Nabi Ibrahim kan nabi utusannya Allah. Kamu Gitu tahu loh. nggak di Al-Quran itu? kamu kamu itu Kejang. kamu pinter. Saya nggak bisa kamu ngomong itu lagi. nggak Udah, bisa dia, memahami. saya udah nggak bisa ngomong lagi, teman-teman. Lihat. Kamu Saya udah nggak bisa ngomong lagi. memahami. Lihat kan? Kamu tahu nggak di Quran kepada Isa itu banyak Al-Masih, kalimati minhu, ruhullah, Nabi, Rasul, hamba Allah, Tuhan, Rob. Nih baca, Bro, aku mau nanya. baca. Bro, Yang kamu tanya aku kan mau ini. nanya. Kalau kalimah yaf'ulu itu fi'il mandi apa fi'il amar? Sebentar. Bro, Entah yang mana yang kau tanya. Ekimi, ya satu-satu dong. Takut kamu dibuktikan dia Tuhan yang benar selain Allah. Sama kau tuh nggak selesai berdiskusi kalau kau begitu terus. Lari sana, lari sini, lari sana. Ya takut kamu lock out menurut Quranmu. Memang kau mau lock outkan orang kok ini berdasarkan Quran gimana? Itu namanya kamu itu cuma mau main-main aja, iseng-iseng ke komen saya. Lupa saya suruh dia open cam tadi ya. Memang begitu teman-teman ya, orang Islam ini memang nggak ada malunya memang. Seperti itu. Silakan yang lain dulu ya. Baru dapat jatah satu orang saya nih. Ya. Rocky Sanggar dulu, saya naikkan Rocky Sanggar dulu ya. Ya, maaf yang Kristen saya turunkan langsung aja ya. Pak Rocky Muslim.
Turun bang, Kristen bang. Kan Kristen kan. Turun ya. Kristen. Ya, oke, nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Ya. Ini Kals ya, saya open cam dulu, kamu Kals ya, open cam dulu. Wah, ternyata kamu nggak bisa open cam ini Kal. Iyalah. Udah Ketipu pertanyaanmu kan saya udah mau buktikan dari Al-Quran, dibaca ya. Iya. Coba dibaca, ya udah dibaca. Coba kamu baca ini, kan saya ulang-ulang lagi jadinya, karena kamu baru masuk. Di sini ada kata Rob, betul. Arbaban, betul. Jamaknya dari Rob. Coba kamu baca. Ittakhadu Terus. ahbarahum Terus. warabunahum Waruhbanahum, warohbunahum. arbatan. Terus. Min dunillahi. Terus. Sampai tanda wakof nih, tanda wakof. Nih. Wal masiha. Terus. Wal masika ba'nu Maryam. Terus, artikan. Saya. Ini fi'il apa ini? Ini fi'il apa? Kamu kan nanya tadi, ini fi'il apa ini? Kamu nanya fa'al fi'il toh, fa'al fi'il. Ini fi'il apa ini? Itu fi'il mudhari'. Ngawur kamu belajar bahasa Arab di mana? Iya. Ya, coba. Itakhadu itu. Ya, telah mengambil. Lah yo itu itakhadu bukan fa'alu. Mengikuti wasan ifta'alu. Coba kamu artikan coba. Saya memberi kabar pada. Di mana arti memberi kabar? Ini aja deh. Pakai terjemahan ini aja coba. Mereka coba. Gak kelihatan. Min aku. Aku gak kelihatan, Fruit. Turun kau. Mau main-main kau di sini. Turun. Jangan, Fruit. Aku mau Mau main-main. Ya, kenapa? Udahlah. Lockout menurut Quran itu nggak apa-apa. Lockout aja. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Kamu mungkin Muslim, dan kamu percaya bahwa Isa Al-Masih adalah Nabi Allah, dan bahwa Allah telah menurunkan Injil kepadanya. Itu disebutkan jelas dalam Al-Quran, di surat Al-Maidah ayat 46. Dan kami telah memberikan kepadanya Isa Injil, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi izinkan saya bertanya jujur, pernahkah kamu melihat atau membaca Injil itu? Bisa tunjukkan di mana Injil yang diturunkan langsung kepada Isa. Kalau kamu buka Alkitab yang dimiliki umat Kristen hari ini, kamu akan menemukan ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi keempat Injil itu bukanlah kitab yang diturunkan dari langit, melainkan catatan kehidupan Yesus oleh para saksi mata atau pengikut-pengikutnya. Dan ini penting, Injil itu bukan satu kitab seperti Al-Quran. Apa itu Injil menurut kekristenan? Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, yang artinya kabar baik. Injil bukan satu buku tunggal yang turun seperti wahyu Al-Quran, melainkan berita keselamatan, bahwa Allah telah datang dalam pribadi Yesus Kristus, mati menanggung dosa manusia, dan bangkit mengalahkan maut. Itulah yang diajarkan kepada para muridnya, para Hawariyun. Jadi, Injil bukan kitab suci, dalam format mushaf seperti yang dibayangkan oleh banyak Muslim. Injil adalah pesan keselamatan, yang kemudian ditulis dalam 4 bentuk naratif oleh saksi-saksi berbeda, dari perspektif mereka masing-masing. Siapa para Hawariyun? Kata Hawariyun berasal dari bahasa Arab dan disebut dalam Al-Quran, seperti di Al-Saf ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah, sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang menjadi penolong-penolongku kepada Allah? Para Hawariyun menjawab, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Menariknya, Hawariyun di dalam Al-Quran sangat mirip dengan para murid Yesus dalam Injil, seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Thomas. Menariknya,
Hawariyun di dalam Al-Quran sangat mirip dengan para murid Yesus dalam Injil, seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Thomas. Tapi masalahnya adalah ini, apakah Al-Quran benar-benar tahu siapa para Hawariyun itu secara historis? Karena jika kita pelajari sejarah gereja mula-mula, para murid Yesus tidak hanya mengikuti Isa sebagai nabi, melainkan percaya bahwa ia adalah Mesias dan anak Allah, bahkan mereka rela mati demi keyakinan itu. Mari kita dengarkan sendiri apa yang diyakini oleh para murid Yesus. Misalnya, muridnya yang bernama Yohanes menulis, "Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia." Yohanes 1 dan 1, 14. Jelas sekali, bagi Yohanes, Yesus bukan sekadar nabi, tapi Firman Allah yang menjadi manusia. Murid lain, Petrus, berkata, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 16. Dan apa respons Yesus? Apakah dia marah karena dianggap Tuhan? Tidak, dia justru berkata, "Berbahagialah engkau, Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Matius 16 ayat 17. Artinya, keimanan para Hawariyun bukan hasil karangan, tapi hasil pewahyuan langsung dari Allah. Mungkin kamu sekarang bertanya, kalau memang Injil itu kabar baik, kenapa jadi 4 kitab? Bukankah itu sudah diubah-ubah? Pertanyaan bagus. Tapi ini penjelasannya. Keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditulis oleh orang-orang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, untuk audiens yang berbeda, namun menceritakan hal yang sama, kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tidak ada Injil yang saling bertentangan secara inti. Perbedaan yang ada hanyalah perbedaan gaya penulisan dan penekanan, bukan isi. Sama seperti 4 orang saksi mata yang melihat kecelakaan dari sudut pandang berbeda, semua menceritakan kebenaran, hanya dengan urutan dan detil berbeda. Dan ini penting, para murid Yesus tidak pernah menyembunyikan atau menghapus Injil. Bahkan sebaliknya, mereka rela mati untuk menyebarkannya. Banyak umat Muslim mengira bahwa Injil adalah satu kitab langit seperti Al-Quran, dan bahwa orang Kristen telah mengubahnya. Tapi itu adalah kesalahpahaman besar. Tidak pernah ada Injil dalam bentuk satu mushaf dari langit. Yang ada adalah Injil yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, yang kemudian disampaikan secara lisan dan tertulis, dan disebarkan ke seluruh dunia. Faktanya, sebelum Al-Quran ditulis pada abad ke-7, ribuan manuskrip Injil sudah tersebar luas di Eropa, Asia Kecil, dan Afrika Utara. Kita masih punya salinan-salinannya hari ini, dalam bahasa Yunani, Latin, Syria, Koptik, dan Armenia, yang membuktikan tidak ada pemalsuan masif seperti yang dituduhkan. Jadi, apakah Injil sudah hilang atau diubah? Tidak. Injil yang asli bukan kitab tunggal, tapi kabar baik tentang Yesus, dan kabar itu masih bisa kamu baca dan pelajari hari ini. Jika kamu betul-betul mencari kebenaran, bukan sekadar membela doktrin warisan, maka saya tantang kamu, baca sendiri Injil Yohanes. Buka hatimu, lihat bagaimana Yesus mengasihi, menyembuhkan, mengampuni, bahkan mati untuk musuh-musuhnya. Kesimpulan, mengapa ini penting untuk kamu? Karena jika Injil itu benar, bahwa Allah sendiri datang ke dunia, mati untuk dosamu, dan menawarkan hidup kekal, maka kamu tidak bisa mengabaikannya. Kamu tidak bisa cukup dengan berkata, "Saya Muslim, saya sudah percaya semua nabi." Karena Yesus bukan hanya nabi. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, dan Hawariyun, para muridnya yang sejati, tahu itu. Mereka menghidupi itu, dan mereka bersaksi tentang itu hingga titik darah penghabisan. Jadi sekarang kamu tahu, para murid Yesus bukan pengikut nabi biasa, tapi saksi hidup dari Allah yang menjadi manusia. Injil bukan kitab langit yang hilang, tapi pesan keselamatan yang masih bisa kamu terima hari ini. Dan kamu, ya, kamu, diundang untuk mengenal Yesus yang sejati, bukan versi yang diceritakan dari jauh, tapi pribadi yang bisa kamu kenal secara pribadi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Saya tidak minta kamu langsung percaya, saya hanya minta, jangan tutup pikiranmu, karena kebenaran tidak takut diselidiki. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan mari jadi pencari kebenaran, bukan sekadar pewaris doktrin. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati kamu. Salam murid Kristus.